gimana ya? Bagaimana kemudian kita bisa melihat nasib pemberantasan korupsi di Indonesia di tengah kita tahu bahwa di sisi hukum masih sangat terganjal, belum ada pembuktian, belum ada perkembangan. Tadi Anda katakan soal kasus Novel Baswedan. Di sisi lain kita lihat beberapa hari terakhir ada perkembangan, ini sepertinya ada internal antara wadah pegawai KPK dengan pimpinan KPK. Bagaimana kemudian ICW ataupun teman-teman ataupun Anda melihat ini? Ya, sebetulnya dinamika yang terjadi di KPK itu sepatutnya tidak mengganggu kinerja gitu ya, karena kita juga lihat dalam beberapa waktu ke belakang juga KPK masih melakukan OTT, pemeriksaan terhadap saksi tersangka juga masih dilakukan gitu ya. Jadi secara umum rasanya tidak ada hal yang terlalu serius dalam konteks pelaksanaan tugas KPK gitu yang memang sudah berjalan gitu. Nah, ini kan sebetulnya kalau tadi sudah disampaikan bahwa betul ada petisi yang disampaikan oleh pegawai yang difasilitasi oleh wadah pegawai, itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa ada komunikasi mungkin yang tidak lancar di internal KPK gitu. Nah, mungkin ini yang seharusnya diadres atau dituntaskan gitu ya, baik oleh pegawai terutama juga oleh pimpinan sebagai yang pegang mandat tertinggi, agar kerja KPK yang sudah baik itu tidak terganggu gitu. Yang sekarang sudah berjalan, oke, masih berjalan, tapi siapa yang bisa menjamin kalau hal ini tidak kemudian merusak KPK dari dalam sendiri gitu. Padahal kalau misalnya mau dilihat gitu ya, bisa jadi ini cuma soal ketidaklancaran komunikasi gitu. Bisa jadi meskipun ada dugaan lain bahwa memang proses hukum tertentu itu berkaitan dengan orang-orang yang tidak bahasanya, yang punya kepentingan, yang juga ini patut diduga berkaitan juga dengan penyerangan yang terjadi terhadap Novel gitu. Nah, jadi ini sebetulnya memang ada kompleksitas tertentu, tapi kalau dalam konteks yang sekarang misalnya kita bicara soal petisi pegawai KPK, ini bisa jadi juga soal miskomunikasi atau ketidaklancaran komunikasi antara pegawai itu sendiri dengan pimpinan KPK. Gitu. Selain kemudian Anda melihat ada masalah misalnya miskomunikasi begitu ya antara wadah pegawai KPK dan juga pimpinan KPK, yang tentu kita menunggu seperti apa ini kelanjutannya ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu kinerja KPK. Ya, salah satu persoalan lainnya adalah yang kemudian kami dengar itu mengenai beberapa hal insiden misalnya bocornya OTT dan lain sebagainya. Apakah itu juga teman-teman ICW pernah mendengar itu atau sempat ada informasi mengenai itu? Ya, sebetulnya informasi-informasi seperti itu memang banyak berseliweran ya, tapi sejauh apa validitasnya itu memang hal lain. Karena yang bisa mengonfirmasi atau mengoreksi hal tersebut memang hanya dari KPK sendiri gitu. Dan di sisi lain kalau misalnya itu betul, ini kan kita berandai-andai gitu ya. Kalau memang itu terjadi, ini bisa jadi masalah yang besar gitu. Makanya kalau memang ada permasalahan di internal KPK yang berkaitan dengan kinerja gitu ya, terutama dalam konteks penindakan, itu harus diselesaikan dengan betul-betul gitu. Dan disitulah kenapa kemudian peran pimpinan itu juga sangat penting. Karena kelima komisioner KPK harus menentukan secara kolektif kolegial bagaimana kemudian permasalahan di internal KPK ini jangan sampai mengganggu kerja KPK, terutama yang terkait dengan penindakan. Ya, karena mungkin begini, ada banyak upaya-upaya pelemahan dari luar, jangan sampai di dalam justru juga ada pelemahan itu sendiri. Begitu. Salah satu bentuk pelemahan yang kemudian kita setengah bahas dari tadi adalah soal penyerangan terhadap Novel yang kemudian sampai sekarang belum juga tuntas. Dan untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.